Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 101200054. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data berkala dengan metode semi-average. Tugas ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah anggaran perusahaan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian peramalan atau forecasting. Baik teman-teman, apa itu peramalan atau forecasting? Pada dasarnya peramalan adalah merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang dan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Ya, baik teman-teman, adapun manfaat dari peramalan atau forecasting, yang pertama yaitu untuk membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat. Yang kedua, merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat persediaan, perencanaan, dan dapat sebagai masukan untuk penentuan jumlah investasi. Yang ketiga, peramalan juga itu membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Nah, itu adalah manfaat dari peramalan untuk perusahaan dan dunia bisnis, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ada manfaat dari peramalan, selanjutnya ada yang disebut dengan tren sekuler. Ya, istilah tren atau yang bisa disimbolkan dengan huruf T atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan, teman-teman, dan penurunan secara keseluruhan serta bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Ya, perlu diketahui nih teman-teman bahwa tren ini sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Misalnya perencanaan dalam menggambarkan hasil penjualan, perencanaan jumlah peserta KB, dan juga bisa perkembangan produksi harga, yang terakhir dan juga bisa peramalan volume penjualan dari waktu ke waktu nih teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya kita langsung saja ke rumus metode semi average atau rata-rata semi. Ya, metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa teman-teman ini untuk menentukan fungsi Y sama dengan A plus BX. Semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Dua kelompok tersebut yaitu yang pertama ada metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap, dan yang kedua yaitu metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Ya, teman-teman, persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaan adalah sebagai berikut nih teman-teman. B sama dengan Y2 dikurangi Y1 per N, dimana keterangannya B itu yaitu perubahan nilai variabel setiap tahun, Y1 rata-rata kelompok pertama, Y2 adalah rata-rata kelompok kedua, dan N periode tahun antar tahun, teman-teman. Ya, baik teman-teman, di sini saya mempunyai contoh sebuah kasus data genap kelompok genap. Ya, dimana teman-teman jumlah seluruh data yang ada yakni 12 data genap. Oleh karena itu analisislah data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu soalnya itu mengelompokkan data menjadi dua kelompok, karena jumlah data genap langsung dibagi dua yang masing-masing kelompok terdiri dari dua data genap. Kita lihat di sampingnya ada sebuah tabel di mana tahun produksinya itu dari 2001 sampai 2012 dan produksi bawang merahnya
nilai-nilainya per tonnya per tahunnya sudah tertera di sana teman-teman. Nah nanti kita akan lanjut ke yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan atau mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Ya baik teman-teman, langsung saja kita ke penyelesaian. Setelah kita melihat dari tabel yang sebelumnya di slide sebelumnya, untuk penyelesaian kelompok 1 semi totalnya kita ambil dari setelah dibagi 2 dari tahun produksi 2001 sampai 2006, maka jumlahnya yaitu 4.675.456 ton. Maka semi average-nya 4.675.456 ton dibagi 6, maka jumlahnya yaitu 779.242,6667. Itu untuk kelompok pertama dari tabel yang kita ambil dari tahun produksi 2001 sampai 2006 setelah dibagi 2. Untuk kelompok yang keduanya yaitu semi totalnya diambil dari tahun produksi 2007 sampai 2012, maka semi totalnya yaitu setelah dijumlahkan adalah 5.527.868. Untuk semi average-nya 5.527.868 dibagi 6, maka hasilnya 921.311 ton, 333. Nah, selanjutnya untuk mencari perubahan variabel setiap tahunnya, maka rumusnya B sama dengan Y2 kurangi Y1 per N sama dengan 921.311,3333 ton dikurangi 779.242,6667 per 6 sama dengan hasilnya 23.678,1111. Ya teman-teman, maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B kali X, maka menjadi Y sama dengan 779.242,6667 plus 23.678,1111 kali X. Ya teman-teman, itu rumus peramalan yang digunakan untuk mengetahui ramalan yang selanjutnya. Ya baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisa data berkala dengan metode semi average. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam penjelasan maupun dalam berbicara. Akhir kata, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.